Nah, bagi yang laptop itu harus mengaktifkan ini. Misalnya Bapak Ibu masuk ke SSCASN misalnya. Masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu harus tekan yang gambar gembok ini. Nah, di sini ada kamera ya. Kamera. Bapak Ibu centang aja. Nah, ini kameranya itu sudah aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai alur pendaftaran dari P3K Tenaga Teknis tahun 2022, di mana ada beberapa tahapan atau alur yang harus dilalui Bapak Ibu sampai nanti Bapak Ibu diterima menjadi pegawai atau P3K ya. Nah, dari mulai alur pendaftaran online sampai dengan tahap terakhir yaitu pengumuman kelulusan, silakan Bapak Ibu simak pada video kali ini. Nanti saya akan bahas poin per poin agar Bapak Ibu bisa memahami secara keseluruhan. Baik, langsung aja untuk tahap pertama, alur pertama, Bapak Ibu itu harus mengunjungi halaman website sscsn.pkn.co.id. Nah, kemudian di sini karena Bapak Ibu ini belum pernah mendaftarkan akun ya, maka Bapak Ibu harus mendaftar dulu. Terus bagaimana kalau saya pernah daftar di SSCASN namun PNS tahun-tahun kemarin. Nah, ini nanti untuk yang PNS pernah daftar di SSCASN, maka akunnya tidak berlaku karena kita servernya masuk ke P3K bukan PNS. Jadi nanti Bapak Ibu kalau yang sudah memiliki akun SSCASN yang PNS kemarin, Bapak Ibu harus membuat kembali akun SSCASN namun untuk pendaftaran P3K ya. Meski sama SSCASN-nya, tapi nanti akan dialihkan atau landing page-nya itu ke server P3K. Nah, kemudian Bapak Ibu harus mendaftar. Yang perlu disiapkan itu NIK, nomor kakak, nama lengkap sesuai kakak, tempat tanggal lahir, nomor handphone aktif, dan email yang tertaut pada device HP masing-masing ya, atau device Bapak Ibu. Kemudian password akun SSCASN dan pertanyaan pengaman. Untuk passwordnya itu minimal 8 huruf, mengandung karakter khusus ya. Karakter khusus itu @ strip tanda seru dan lainnya ya. Itu karakter khusus, mengandung 1 huruf kapital dan mengandung nomor. Kemudian mengandung juga huruf kecil ya, atau ya huruf kecil misalnya. Nah, itu baru nanti bisa terdeteksi passwordnya. Kemudian untuk upload foto KTP ya, maksimal itu 200 KB dan melakukan swafoto. Swafoto itu foto selfie. Nah, bagaimana foto selfie itu ketika Bapak Ibu mendaftar di laptop misalnya. Nah, Bapak Ibu harus mengaktifkan. Nah, saya contohkan di sini. Saya contohkan untuk mengaktifkan kamera di di halaman SSCASN, Bapak Ibu itu harus melakukan pengaturan terlebih dahulu. Jadi nanti untuk untuk fotonya itu nanti melalui kamera laptop, karena Bapak Ibu mendaftarnya melalui laptop. Tapi kalau melalui HP mendaftarnya, berarti Bapak Ibu tidak usah mengaktifkannya, jadi secara otomatis. Nah, bagi yang laptop itu harus mengaktifkan ini. Misalnya Bapak Ibu masuk ke
SSCASN misalnya. Masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu harus tekan yang gambar gembok ini. Nah, di sini ada kamera ya. Kamera. Bapak Ibu centang aja. Nah, ini kameranya itu sudah aktif ketika Bapak Ibu ingin melakukan swafoto di laptop. Simple ya. Saya ulangi, masuk ke SSCASN, kemudian klik gembok, kemudian centang kira-kira warna biru. Nah, nanti kameranya itu langsung aktif ya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah semuanya selesai, nanti akan ada semacam kartu informasi akun kalau Bapak Ibu itu sudah mendaftar akun di halaman SSCASN sebagai peserta P3K Tenaga Teknis. Nah, setelah itu nanti akan divalidasi oleh Disdukcapil atau bagian validator dari data kependudukan. Ini secara otomatis ya, kurang dari 5 menit itu langsung muncul nanti nomor nicknya aktif atau tidaknya itu nanti terdeteksi. Nah, kemudian setelah itu ya, tahap kedua. Nah, tahap kedua ini di mana Bapak Ibu harus mendaftar formasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum tahu simulasi untuk formasi ya, jadi ada simulasi pemilihan formasi atau SPF itu di halaman portal SSCASN-nya sendiri. Kalau yang belum paham, Bapak Ibu bisa scroll video saya sebelumnya. Saya sudah pernah membuat memilih formasi ya, simulasi formasi sebelum Bapak Ibu daftar gitu. Silahkan scroll aja. Kemudian Bapak Ibu itu nanti kalau sudah milih formasi ya, ketika Bapak Ibu sudah tahu gitu formasi apa yang akan di input atau dipilih, nanti di sini Bapak Ibu mengisi biodata sesuai ijazah S1 atau ijazah D3, kemudian sesuai juga dengan KTP atau KK. Kemudian memilih jenis seleksi yaitu tenaga teknis umum. Ini bagi Bapak Ibu yang tidak terdaftar di database pemerintahan, atau Bapak Ibu yang background pekerjaannya di lingkungan swasta ya. Ini harus menceklis atau memilih tenaga teknis umum, memilih formasi, kemudian mengupload dokumen yang dibutuhkan, terus resume, kemudian mencetak kartu pendaftaran. Itu nanti selesai pada daftar formasi. Nah, kemudian setelah itu nanti nunggu pengumuman, di mana pengumumannya itu berupa seleksi administrasi. Berkas apa yang sudah diupload itu nanti akan divalidasi oleh Panselnas, di mana nanti akan masuk ke jadwal seleksi administrasi atau alur ketiga. Alur ketiga ini nantinya panitia memverifikasi data pelamar, kemudian panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar dapat melakukan sanggah kalau Bapak Ibu hasilnya tidak sesuai dengan berkas yang diupload dan hasil pengumuman ya. Ini nanti ada sanggah, masa sanggah, kemudian panitia mengumumkan hasil sanggah. Nah, kemudian terakhir pelamar yang dinyatakan lulus dapat mencetak kartu ujian. Nah, ketika semuanya sudah dilalui seleksi administrasi ini, untuk bisa ikut tes berikutnya ya, untuk bisa ikut tes maka Bapak Ibu harus mencetak kartu ujian dulu. Nah, terus ketika sudah dicetak nanti nunggu jadwal kembali yang diumumkan dari masing-masing instansi. Itu seluruh nilai seleksi kompetensi akan dikirimkan ke SSCASN ya, nilai seleksi. Kemudian dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun peraturan afirmasi yang ditetapkan. Jadi berkas yang diupload yang seleksi administrasi ini
ada beberapa instansi yang memberlakukan afirmasi. Afirmasi itu bonus nilai ya, baik itu mulai dari 10%, 15%, 25%, bahkan 50%, itu ada afirmasi di salah satu instansi. Kemudian di sini udah masuk ke tahap keempat ya, di mana jadwalnya nanti setelah seleksi administrasi, Bapak Ibu nanti melakukan ya, peserta yang lolos ini seleksi administrasi dikirimkan datanya ke sistem CAT PKN untuk ujian seleksi kompetensi. Jadi nanti ujiannya itu melalui online oleh masing-masing wilayah. Misalnya Bapak Ibu di pusat ya, berarti nanti di masing-masing provinsi. Nah, setelah tahap seleksi kompetensi ini nanti masuk ke tahap kelima. Nanti pengumuman kelulusan itu akan diumumkan di website resmi BKN atau di masing-masing instansi. Nanti ada poin di mana panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi, pelamar dapat melakukan sanggah jika Bapak Ibu merasa keberatan dengan hasilnya. Kemudian panitia mengumumkan hasil sanggah, dan yang terakhir itu pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Ya. Jadi itu tahapannya. Setelah pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan, nanti Bapak Ibu berkas yang diupload termasuk nanti mencetak kartu informasi, mencetak resume atau kartu pendaftaran, itu nanti biasanya akan dilampirkan di pemberkasan. Termasuk ketika Bapak Ibu ijazahnya misalnya harus dilegalisir dan semuanya harus terbaru ya. Demikian informasi mengenai alur pendaftaran SSCASN untuk P3K Tenaga Teknis. Semoga informasi ini bisa dipahami dengan jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.